Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Poin yang keempat dalam fikih berumah tangga adalah pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Begini maksudnya ibu-ibu. Terkadang di dalam kehidupan kita itu kita lebih nggak enak ke temen daripada nggak enak ke pasangan. Terkadang dalam kehidupan kita bisa berkata lembut kepada teman kita, tapi belum tentu lembut kepada pasangan. Terkadang dalam berteman kita bisa royal ya, maksudnya ke teman tuh bruk, tapi tidak kepada suami. Padahal yang namanya suami adalah seseorang yang seharusnya kita perlakukan dengan keadaan sebaik-baiknya perlakuan, sebaik-baiknya ucapan, subhanallah. Dan banyak di antara kita kaum wanita khususnya yang rela untuk menghabiskan waktu berjam-jam. Untuk apa ibu-ibu? Untuk kumpul dengan teman-temannya. Tapi giliran untuk menemani suami terkadang kita berat. Ya, kenapa? Karena kita melihat suami setiap hari ketemu. Suami setiap hari bisa kita ajak ngobrol. Padahal terkadang yang namanya laki-laki ya Bu Nun Sewu, itu diantara sifatnya ada yang pengen ditemani terus. Coba ibu-ibu inget-inget ya, dititenin. Kira-kira suami kita itu senangnya apa? Ya, ada beberapa laki-laki yang senangnya tuh ditemani terus sama istrinya. Kemana-mana ditemani sama istrinya. Ya, ibu-ibu punya suami yang model begini? Kalau nggak ada istrinya kurang pede. Nah, kalau nggak ada istrinya kurang pede. Kalau nggak ada istrinya kayaknya ada yang kurang, gitu kan ya. Jadi walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja. Ya subhanallah. Itu ada tipe-tipe laki-laki yang begitu, subhanallah. Ada yang senangnya, ya senangnya ibu-ibu kalau makan ditemani. Ada yang senangnya kalau makan diambilkan piring. Ada yang makannya sendiri-sendiri, subhanallah. Beda-beda. Ya. Maka kita lihat yuk, bismillah yuk. Mulai hari ini kita lihat suami kita itu senangnya diapain? Oh, ditemani keluar, ya sudah ditemani. Bu, aku mau ditemani, ya udah kita temani. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain dia Bu, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, ya. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan dasar kaum laki-laki. Subhanallah. Kalau kaum laki-laki ini tidak mendapatkan pada diri istrinya, maka na'udzubillah, laki-laki yang tidak bertakwa dia akan mencari di luar. Kebutuhan dasar itu. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan waktuku habis untuk menemani suami kita. Waktuku habis untuk ngobrol dengan suami, subhanallah. Ngobrolnya kita dengan suami, bercandanya kita dengan suami, itu semuanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita beri kebaikan. Termasuk diantaranya bolehnya suami istri memberikan hadiah ibu-ibu. Subhanallah. Kapan terakhir memberikan hadiah Mbak? Ke suami? Kapan itu? Ingat enggak? Nggak ingat. Kapan terakhir beli? Ini udah nikah belum? Oh belum ya, udah nikah Bu. Kapan Bu terakhir kasih hadiah? Februari kemarin? Apa tahun lalu? Oh, Februari kemarin. Masya Allah, kayaknya paling deket ini ya. Ini Mbak. Ibu kapan terakhir memberikan hadiah ke suami? Sepekan yang lalu. Wah, ada yang lebih. Masya Allah, sepekan yang lalu loh, Masya Allah. Mbak, lu saking seringnya ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Tiap hari. tiap hari ngasih hadiah. Masya Allah. Oh masakan, masya Allah, masya Allah. Udah nikah belum ya? Ibu. Oh enggak ada, masya Allah. Yang masih ada. Oh, masya Allah. Semalam. Naktir suami. Iya.
dari jenengan, Masya Allah perlu dicontoh Bu. Masya Allah, nraktir suami di kota Nabi. Masya Allah. Kalau kita udah nggak ada nih Bu ya, misalnya suami kita pernah ditraktir sama kita di sebuah tempat, terus kita udah meninggal duluan, misal contoh. Maka ketika suami kita itu melewati tempat itu tuh mesti keinget tuh, ya Allah dulu aku pernah ditraktir sama istriku udah nggak ada, ya Bu ya. Jadi tempat-tempat kita pengennya diwafatkan bareng sama suami, nggih mboten ibu-ibu. Tapi kan kita nggak tahu takdir Allah itu seperti apa. Boleh nggak Ustazah saya minta diwafatkan bersama suami saya? Boleh, tapi yang nggak boleh itu kapannya. Ya Allah, wafatkan hamba di kota Nabi ini ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh menentukan waktunya. Ya, berat loh Bu, yang namanya suami istri kalau ditinggal. Ya Bu ya, ini Bu, ditinggal duluan. Nggih. Berat mboten? Berat. Jadi kalau ditinggal ibu-ibu ya, satu meninggal duluan tuh berat. Maka kita berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, saya menemukan beberapa jamaah itu ketika Covid kemarin diwafatkan oleh Allah tidak lama dengan berbarengan dengan suaminya. Ya, ada yang beda hari, hanya 1 hari, ada yang beda jam. Lihat. Pripun Bu? Tetangga itu 5. Bareng Bu ninggalnya. Bergantian harinya. Suami istri ya? Suami istri, putri-putrinya. Subhanallah, lihat ibu-ibu. Mungkin doanya, ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang kami cintai. Subhanallah. Nggak ngerti kayak mana, tapi itulah caranya Allah. Subhanallah. Maka kita berdoa kepada Allah dan berikan yang terbaik selagi suami kita masih ada. Subhanallah. Rindu itu Bu, serindu apapun kepada orang yang sudah meninggalkan kita, ya, maka hanya doa-doa yang kita haturkan. Kita yang masih punya pasangan hidup, yuk bismillah, ya saya ajak diri saya terlebih dahulu. Yuk kita benar-benar gunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan Allah ridho, dan itulah yang kelak menghantarkan kita ke dalam jannahnya. Insyaallah. Baik. Hal ini adalah perkara yang harus selalu tertanam dalam benak setiap pasutri. Istri adalah orang yang paling berhak untuk dilembuti. Ini nanti nih para bapak-bapak lagi dikasih tausiah sama Ustadz Hanan. Iya, biar tambah saya. Katanya bapak-bapaknya ya lagi dikasih tausiah, berarti bapak-bapak harus lembut sama istrinya. Harus apa? Harus berakhlak yang mulia. Apalagi? Katanya bermuamalah dengan istri bukan dengan keperkasaan dan kejantanan, akan tetapi dengan kelembutan dan kehangatan. Masya Allah. Ya Masya Allah. Semoga nanti kaum bapak-bapak, para bapak-bapak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sehingga nanti bisa lebih lembut lagi kepada istri-istri mereka. Amin. Allahumma amin. Baik. Jika nampak kesalahan dan kekurangan pada pasangan hidup, maka segera ingatkan kebaikan-kebaikannya dan juga jasa-jasanya serta kelebihan-kelebihannya. Jangan sampai seseorang didominasi oleh syaitan yang berusaha menjadikan seseorang hanya mengingat kejelekan dan keburukannya saja. Betul Pak? Yang namanya suami istri itu tidak ada yang sempurna. Namanya suami istri nggak ada yang sempurna. Istri punya kelebihan dan kekurangan, suami pun demikian, punya kelebihan dan kekurangan. Maka ketika kita melihat ada kekurangan pada diri pasangan kita, ingat kebaikan-kebaikannya. Tulis, ya. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah suamiku sayang kepada anak-anak. Alhamdulillah suami saya orang yang mau sholat ke masjid. Alhamdulillah suami saya nggak pernah mukul. Alhamdulillah suami saya senantiasa berusaha untuk mencari nafkah. Alhamdulillah suami saya pernah mengumrohkan saya. Terus diingat-ingat. Dan ini Masya Allah. Jadi pas ilmunya ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini pas ini ilmunya ya. Jadi diingat-ingat Mbak. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan tuh tidak selamanya mulus. Ada ujian-ujian yang kelak nanti Allah Azza wa Jalla datangkan, ya. Dan tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kekurangan pasangan kita,
maka kita berdoa kepada Allah, ya Rob, Engkau zat yang maha baik, ampunilah dosa suamiku ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita melihat dari sisi kekurangannya saja pada diri pasangan kita, maka yang ada keluarganya nggak langgeng. Ya, kita ingat-ingat lagi kebaikan suami kita. Dan kita berharap kepada Allah, suami kita pun demikian, menerima kita dengan apa adanya. Ya, karena kita tahu bahwa kita itu bukan Khadijah dan suami kita bukan Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah saja, Bu. Rumah tangga Rasulullah ya, Masya Allah ya. Orang yang paling mulia, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ya, kita bersalawat ya kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi kita berada di kota Nabi. Beliau bersama istri-istri beliau yang berjumlah berapa ibu-ibu istrinya Rasulullah? Ya, berapa Bu? Kak. 11 tambah 2 ya 11 orang Bu. Itu rumah tangganya Masya Allah, rumah tangga yang ada macam-macamnya ya. Dimulai dari Khadijah sampai Maimunah, subhanallah. Dan disebutkan dalam sirah, tidak ditutup-tutupi ya. Isinya Rasulullah pernah cemburu kepada Rasulullah, Rasulullah sabar, Masya Allah. Istri-istrinya Rasulullah di antara mereka pernah nggak akur, Rasulullah sabar, Masya Allah. Dan ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita kaum wanita setelah Rasulullah SAW dan para ummahatul mukminin meninggal dunia. Ya, jadi penting untuk kita membaca sirah bagaimana istri-istri Rasulullah SAW dan kita mengambil banyak pelajaran di sana. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Allah memberikan kepada pasangan kita kekurangan, maka ketahuilah bahwa itu adalah sarana untuk kita bersabar. Nah, diingat-ingat nih. Kalau ada kekurangan pada diri suami kita, maka apa yang kita bisa lakukan, Bu? Bersabar. Dan itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri kalau nggak sabar dalam berumah tangga, yang dilihat kekurangan pasangannya aja, maka dalam hal ini pasti tidak bisa bertahan ya. Tapi kalau sabar, didoakan suaminya, sabar, senantiasa menerima segala kekurangannya, maka insya Allah biidnillahi ta'ala Allah akan merubahnya dengan yang lebih baik lagi. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada suami kita, itu merupakan sarana untuk melengkapi diri kita. Coba ibu-ibu, yuk kita lihat yuk pasangan kita yang masih punya pasangan, kira-kira karakternya berbalik nggak sama kita? Biasanya loh Bu, biasanya memang beda. Ibu-ibu orangnya pendiam, kalem, biasanya suaminya yang Masya Allah ya. Ibu-ibu orangnya rame, suaminya yang Masya Allah pendiam, Masya Allah. Ibu-ibu apalagi yang biasanya Pak cerewet, Masya Allah, suaminya diem ya, cool gitu ya. Ibu-ibu yang biasanya ngegas, apa-apa ngegas, suaminya ngerem ya. Iya enggak Bu? Nah, tuh gitu ngerem. Subhanallah. Coba deh dilihat pasangan kita itu begitu ya. Kenapa bisa beda karakternya? Karena saling melengkapi. Dan saya sering sekali melihat Masya Allah ya, pasutri-pasutri baik itu yang muda maupun yang sepuh, itu subhanallah, yang satu rame, yang satu pendiam, yang satu Masya Allah sabarnya luar biasa, yang satu Masya Allah ngegasnya luar biasa ya, Masya Allah. Dan ini bagian dari saling melengkapi. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena dengan kita bersyukur Allah Azza wa Jalla akan menambahkan nikmatnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, halaman 31 yang keenam, cintailah pasangan kita karena Allah semata. Masya Allah, ini satu tema sendiri nih ya. Jadi begini, yang namanya orang, manusia, kalau mau mencintai seseorang niatnya itu harus karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan ya.
Misalnya saya mencintai ibu-ibu, bukan karena ibu-ibu punya harta banyak, bukan karena ibu-ibu Masya Allah punya jabatan, bukan. Tapi saya mencintai ibu-ibu karena ibu-ibu Masya Allah muslimah, karena ibu-ibu Masya Allah taat kepada Allah, karena ibu-ibu Masya Allah istri yang salihah, karena ibu-ibu Masya Allah orang yang memiliki akidah yang lurus. Maka saya mencintai ibu-ibu karena Allah. Begitu pula ketika kita mencintai suami kita, maka cintailah suami kita karena Allah. Jadi kenapa kita mencintai suami kita? Karena Allah yang memerintahkan itu. Masya Allah. Dan barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, maka ia akan mendapatkan bonus di akhirat, termasuk bagian dari orang-orang yang kelak akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana di akhirat nanti tidak ada naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali naungannya Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nih Bu, di lapangan ini ya, lapangan ini nih, kalau musim dingin nih nggak kerasa. Kalau musim panas, saya pernah waktu itu ziarah ke jamaah yang dari luar Jawa, hotelnya di Golden Tulip ini loh Bu. Hotel saya di daerah sana, dia daerah Grand Plaza, pintu 25, ya sana jauh ya. Itu pas musim panas, teng-tengan Bu, kurang lebih di sini sekitar 43 derajat lah. Itu lewat sini tuh Bu, Masya Allah, ini ubun-ubun kayak cenut-cenut ya. Masya Allah, panasnya luar biasa. Ini baru di dunia. Bayangkan nanti di akhirat, kita semua berada di mahsyar. Mahsyar itu apa kata Rasulullah? Mahsyar itu adalah sebuah tempat yang di situ nggak ada pepohonan. Ya seperti tempat kayak gini nih mahsyar. Maksudnya bayangkan kalau ini bukan mahsyar, ini masih ada tiang gitu ya. Jadi mahsyar tuh benar-benar tempat kosong. Ya. Dimana di sana nanti subhanallah tidak ada naungan, ya tidak ada. Kayak kita misalnya kepanasan ada payung di depan kita, di depan teras Masjid Nabawi, nggak ada di sana. Dan orang-orang yang mencintai karena Allah akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bentuknya seperti apa? Wallahu taala alam. Ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan wallahu taala alam. Yang jelas orang-orang yang mencintai sesama hamba Allah, termasuk suami yang mencintai istrinya karena Allah, istri yang mencintai suaminya karena Allah, maka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai pasangan hidup kita dengan cinta tabiat, yaitu lelaki mencintai seorang wanita. Akan tetapi cinta yang dibangun hanya karena cinta tabiat tidak akan pernah langgeng, subhanallah. Jika perkara yang kita hasratkan pada pasangan hidup kita telah pudar atau hilang, maka hilang pula kecintaan kita. Betul Bu. Cinta itu ada cinta tabiat, dibagi-bagi. Cinta tabiat itu adalah cinta fitrah kita sebagai seorang hamba Allah. Misal, cinta tabiat itu seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, seorang ibu mencintai anaknya, seorang anak mencintai orang tuanya. Itu cinta tabiat. Ya. Ada cinta karena Allah, yaitu di mana seorang hamba mencintai orang karena Allah. Ada cinta syirik. Cinta syirik itu adalah cinta yang dia menyekutukan Allah. Untuk mencintai seseorang dia berani menyekutukan Allah. Misal contoh, ada orang cinta kepada dunia yang berlebihan. Ya, dia rela untuk pergi ke dukun demi mendapatkan harta. Maka itu cinta kepada sesuatu yang berbau syirik. Ya. Ada orang mencintai, pengen apa Bu? Bahasanya kalau orang Jawa ki melet, ya apa Bu? Pelet. Hah? Banyuwangi itu biasanya Ustaz. Ojo, nyebut-nyebut Bu. Mana orang Banyuwangi kata. Kayaknya di Indonesia seluruhnya deh. Di Indonesia itu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Berarti ini menunjukkan cinta yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperbolehkan. Apa Bu? Iya, jadi Banyuwangi, benar, Banyuwangi itu lebih kuat. Kalimantan iya katanya. Ini Banyuwangi, ini Kalimantan iya. Di mana-mana Bu ada. Ya. Dan ini bagian dari cinta yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Subhanallah. Ibu-ibu jangan lupa ya ibu-ibu, kita ini kan sekarang berada di sebuah tempat di mana doa-doa kita mustajab. Kita lagi safar, lagi menjadi tamunya Allah. Wafdullahi salasa. Tamunya Allah itu ada 3, di antaranya adalah kita, orang-orang yang sedang berumrah, orang-orang yang sedang berhaji. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah, tamu-tamunya Allah ini pasti Allah akan beri.
ketika kita berdoa jangan lupa doakan kaum muslimin. Ya, wabil khusus kaum muslimin yang ada di tanah air kita. Jangan lupa doakan pemimpin kaum muslimin. Jangan lupa doakan pejabat yang ada di negeri kita. Ya, kita perlu mendoakan. Ya, ini lagi berita lagi viral ya Bu ya. Ya alhamdulillah Bu Dia HP-nya nggak ada jadi nggak ngerti ya. Alhamdulillah. Yang lagi viral tahu ya, Pertalite dan Pertamax. Iya betul. Bukan dioplos. Pertamax itu ya ternyata Pertalite yang diwarnai. Ya. Tuh, Ibu tahu. Betul, lagi rame ya. Maka kita tidak perlu menghujat gitu loh. Kita doakan kaum muslimin, kita doakan para pejabat, kita doakan pejabat-pejabat, kita doakan presiden kita orang Indonesia. Ya, kita doakan. Apa manfaatnya? Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi kita doakan orang-orang yang kita cintai, termasuk kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan cinta yang selanjutnya ibu-ibu, ya diantaranya adalah ketika seseorang berusaha mencintai apa-apa yang Allah cintai. Nah, misal contoh, kita mencintai ibadah yang berbentuk umroh. Ini kan sesuatu yang dicintai Allah. Dan ini bagian dari ibadah. Kita mencintai datangnya bulan Ramadan. Nah, maka ini juga termasuk cinta ibadah. Jadi cinta itu termasuk bagian dari cinta ibadah. Cinta tabiat bisa menjadi cinta ibadah kalau ada niat karena Allah. Seperti tadi seorang suami cinta kepada istrinya itu kan awalnya cinta tabiat. Tapi kalau didasarkan karena mencintai karena Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memerintahkan kita, maka itu berganti dari cinta yang biasa jadi cinta ibadah. Masya Allah. Jadi ada 3 ya, cinta biasa, cinta ibadah, cinta syirik. Ya. Kalau cinta biasa itu tadi cinta fitrah. Ya, seorang laki-laki mencintai perempuan. Seorang anak mencintai orang tua. Ya. Kalau cinta ibadah adalah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta syirik adalah mencintai sesuatu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, insyaallah nanti Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.